Kita buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan baik, terima kasih atas kehadirannya semuanya di sini di Zoominar di malam hari ini di malam Jumat. Nah, insya Allah semakin bermanfaat, semakin berkah di malam hari ini kita belajar bersama, kita diskusi bersama. Di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ini bukan artinya di sini tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah ya, kita sama-sama belajar semuanya di sini. Semuanya sama-sama belajar, kita akan diskusi membahas satu buku yang akan dipaparkan oleh Mr. Nick Long. Jadi di sini nanti yang akan mempresentasikan mungkin insya Allah ke depan juga banyak buku-buku dari referensi dari luar yang akan dibantu oleh Kang Nick Long ini untuk disampaikan, berharap menjadi mempermudah kita untuk menerima ilmu-ilmu dengan referensi dari luar. Yang saya ketahui mengapa ini salah satunya motivasi saya mengapa membuat event seperti ini, karena ya tadi kita agak sedikit maksudnya belum banyak referensi mengenai buku-buku ilmu hipnosis dan hipnoterapi. Walaupun sudah ada, tapi berapa semakin lebih banyak lagi kita mendapatkan referensi bukan hanya dari Indonesia juga dari luar. Kalau nerjemahin sendiri gitu, apalagi seperti saya begitu agak repot nih gitu. Nah, alhamdulillah bukan kebetulan saya berteman dengan Kang Nick, bertemu dengan Kang Nick. Dan berharap pertemanan saya dengan Kang Nick ini semakin banyak manfaatnya. Saya menyampaikan nih proposal ke Kang Nick untuk membantu kita lah yang di Indonesia ini untuk supaya bisa mendapatkan lebih banyak ilmu begitu, bukan hanya dari buku-buku orang-orang hebat yang ada di Indonesia, juga buku-buku dari luar dan bisa belajar dari buku tersebut kepada orang-orang hebat yang ada di luar begitu ya, melalui penelitian-penelitiannya mungkin begitu atau jurnal-jurnal. Oke, dan di malam hari ini kita akan mulai membahas satu buku di malam hari ini. Bukunya adalah, nanti akan disampaikan oleh Kang Nick. Kenapa panggilnya Kang Nick? Karena saya terbiasa manggilnya Kang Nick ketika Kang Nick ini main ke Garut, berkunjung ke Garut, saya panggilnya Kang, jadinya Kang Nick. Dan bukan kebetulan karena belakangan itu dipanggil Kang gitu. Kemarin juga bertemu dengan gubernurnya langsung ya, yang punya orang nomor 1 di Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil begitu. Bertemunya di Inggris ya. Oke, dan ini cukup menarik. Dan kita akan berkenalan lebih lanjut lagi. Mungkin Kang Nick sendiri yang akan memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu dari video yang saya sharingkan, tapi akan lebih menarik ketika kita langsung mendengar langsung dari Kang Nick untuk memperkenalkan diri dari profil dari Kang Nick ini sendiri. Silakan Kang Nick perkenalkan diri langsung kepada teman-teman yang hadir di sini, Kang Nick. Boleh saja, terima kasih Kang Fadli. Nama saya Nick. Saya adalah seorang antropolog dan dosen. Sebenarnya saya sudah lama di Indonesia, tapi lamanya di Kepulauan Riau. Waktu saya mahasiswa S3, saya bikin penelitian di sana mengenai budaya Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Baru pada sekitar tahun 2011-2012, saya mulai paham di Kepulauan Riau itu banyak orang yang mulai aktif di bidang hipnosis. Ada hypnoteachingnya, ada hipnomotivasinya, ada hipnoterapinya. Dan saya lagi penasaran, kok bisa tiba-tiba hipnosis berkembang di Indonesia? Bagaimana ceritanya? Akhirnya saya bikin proposal untuk melakukan penelitian tentang perkembangan hipnosis dan hipnoterapi se-Indonesia. Dan saya turun ke Indonesia beberapa kali untuk jumpa sama narasumber. Salah satu narasumber adalah Kang Fadli. Dan sampai sekarang Kang Fadli sama saya tetap mau kerjasama untuk lebih mendalami wawasan bagaimana hipnosis dan hipnoterapi antar budaya secara internasional, apa yang orang di Indonesia bisa belajar dari luar, apa yang orang dari luar seperti saya bisa belajar dari Indonesia. Jadi komunitas Open Book ini adalah salah satu cara kita bisa kerjasama untuk dapat
lebih banyak informasi, tambah wawasan, berdiskusi. Saya sendiri memang bidangnya antropologi daripada terapi, jadi saya tidak begitu berpengalaman di lapangan praktek, tapi memang pernah melakukan terapi, tapi kelebihan saya bisa memahami bahasa Inggris dalam buku yang agak tebal, kayak gini, tebal sekali ya, bisa mengambil pokok-pokok dasarnya dan menyampaikan kepada kawan-kawan di komunitas Open Book ini biar kita bisa berdiskusi apakah kalian setuju dengan yang disampaikan oleh penulis buku ini. Kalau ada studi kasus bagaimana pasien di AS atau di Australia ditangani oleh terapis di negara itu, apakah caranya cocok dengan kecenderungan Anda sebagai orang Indonesia dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita bisa punya semacam diskusi yang cukup hangat, yang cukup menarik, dan cukup menyenangkan. Oke, baik. Walaupun di sini beragam ya, ada yang dari nol, dalam artian nol itu belum pernah mempelajari keilmuan hipnosis, berharap bisa mengikuti ya, bisa mengikuti minimal mengetahui bagaimana isi dari buku yang akan dibahas ini. Nanti silakan jika ada yang mau kita diskusikan, ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin di sini bukan hanya Kang Nik ya, karena Kang Nik di sini posisinya sebagai presenter saja, begitu. Artinya nanti itu yang akan menjadi bahan diskusi kita di sini. Artinya siapapun boleh menjawab, siapapun boleh berpendapat di sini. Tidak dibatasi bahwa yang mempresentasikan yang akan menjawab, misalnya seperti itu, tidak. Di sini kita terbuka saja semuanya ya, diskusinya terbuka. Oke, kita akan mulai saja, Kang Nik, untuk mulai mempresentasikan buku yang akan kita bahas. Mungkin boleh di-share. Iya. Bagaimana? Sudah bisa melihat? Sudah. Jadi ini bukunya yang Oxford Handbook of Hypnosis. Sebenarnya ini satu buku yang cukup tebal, itu mengenai banyak hal, jadi saya memilih beberapa bab dan saya akan menyampaikan isinya dalam presentasi ini. Dan pokok dasar buku ini adalah kata-kata ini, kalimat ini dari American Psychological Association. Dan mereka katakan sebenarnya hipnosis bukan sejenis terapi. Kadang-kadang orang berpikir, ada hipnosis, ada hipnoterapi, saya seorang terapis. Kita sering menceritakan tentang hipnoterapi, tapi menurut American Psychological Association, mungkin kita setuju, mungkin kita tidak setuju, tapi menurut orang itu, hipnosis sebenarnya bukan sejenis terapi seperti psikoanalisa atau terapi behaviornya. Malah, hipnosis adalah sejenis alat, sejenis prosedur yang bisa dipakai untuk mendukung terapi. Maksudnya, kalau kita mau tangani seorang pasien atau klien, ada prinsip-prinsip terapi yang memengaruhi bagaimana kita tangani orang itu. Itu mungkin psikoanalisa atau CBT atau segala macam. Baru kita boleh memilih hipnosis sebagai salah satu alat yang akan memperkuatkan cara kita tangani orang itu. Tapi kalau kita hanya belajar tentang hipnoterapi atau hipnosis, kita tidak akan pegang prinsip-prinsip dasar tangani seorang pasien dengan cukup dalam. Karena sebenarnya hipnosis bisa dipakai untuk apa saja. Jadi, dalam presentasi ini, saya mau berdiskusi tentang 3 jenis terapi yang cukup besar di dunia barat, yaitu Cognitive Behavioral Therapy yang CBT, dan 2 jenis terapi yang bernuansa psikoanalisa, yang short-term problem-focused therapy, bagaimana kita mengatasi satu masalah tertentu, dan juga yang namanya insight-oriented therapy, yaitu terapi yang lebih lari ke coba tambah wawasan tentang kehidupan dan pikiran seorang pasien. Dan kita bisa melihat bagaimana orang bisa memakai hipnosis di dalam terapi-terapi tersebut. Jadi mudah-mudahan
Padahal untuk yang belum pernah mempraktikkan hipnoterapi atau hipnosis, ini tidak akan menyampaikan bagaimana kita melakukan induksi, bagaimana menghipnosiskan seseorang. Nanti ada pelatihan-pelatihan untuk itu yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, termasuk mungkin Kang Fadli juga bisa tawarin pelatihan seperti itu. Malah ini lebih lari ke konsep-konsep dasarnya. Untuk yang sudah pandai melakukan hipnosis, mudah-mudahan materinya akan berguna karena Anda bisa memahami nanti kalau saya mau melakukan hipnosis, terapinya melakukan jalan apa dan dengan pokok-pokok dasar apa di belakangnya. Jadi kalau kita membaca bab 17 di dalam buku ini, yaitu Integrating Hypnotic Methods dan Cognitive Behavioral Therapy oleh Joseph Barber. Ini lebih berkaitan dengan CBT, Cognitive Behavioral Therapy, yang boleh dikatakan terapi yang paling populer di Inggris dan di AS pada zaman ini. Dan di dalam CBT itu, ada konsep bahwa ini sejenis terapi yang berbasis conditioning. Maksudnya, pasiennya dikondisikan menunjukkan respon tertentu kalau ada stimulus tertentu. Jadi ini memang sejenis psikologi yang tidak jauh dari behaviorism, karena ini memang behavioral therapy. Jadi kalau ada stimulus, kita sebagai manusia merespon. Tapi kadang-kadang respon kita tidak adaptif, tidak kondusif. Mungkin misalnya kita melihat sesuatu, kita punya fobia keju, kita melihat keju langsung teriak. Jadi itu respon dengan stimulus yang tidak cocok, tidak bagus. Nanti kalau kita ke rumah makan Italia, wah parah sekali karena ada keju di mana-mana di meja semua. Jadi kalau begitu kita harus mencari sejenis terapi conditioning biar kita bisa dikondisikan melihat keju tanpa teriak. Jadi ini basis terapinya. Sebenarnya bahwa bagaimana kita berinteraksi dalam dunia ini adalah sesuatu yang bisa dikondisikan dan harus dipelajari. Jadi pada dasarnya terapi ini menganggap bahwa semua kehidupan manusia adalah proses pembelajaran dan mungkin karena situasi-situasi tertentu pada masa kecil misalnya, kita belajar dengan kurang bagus. Jadi di dalam terapi ini kita belajar lagi, kita dapat pembelajaran baru dan hipnosis bisa mendukung dan mempercepatkan proses pembelajaran respon-respon baru. Kalau pasiennya adalah orang yang cocok untuk hipnosis. Kebanyakan pasien memang cocok untuk hipnosis, tapi ada kekecualian tertentu. Misalnya, mungkin kalau orangnya memang tidak bisa fokus, atau lebih sering soalnya begini, mungkin ada orang yang punya semacam trauma karena dia pernah dikontrol, kalau dia ketemu dengan seorang hipnoterapis atau hipnotis, dia lagi takut. Kalau begitu, apalagi kalau masalahnya ringan, mungkin nggak usah dihipno, bisa ditangani pakai CBT tanpa hipnosis. Tapi karena hipnosis pakai trance yang begitu dalam, kita bisa membayangkan dengan lebih jelas, dengan lebih berwarna, dengan lebih bagus, ada fokusnya, apalagi ada seorang terapis yang mendukung kita di dalam trance itu, biasanya semua itu bisa membuat proses pembelajaran lebih mudah dan lebih kondusif. Dan kalau kita mau tangani seorang pasien dengan CBT ini, biasanya ada 4 hal yang harus dipelajari. Yang pertama, menurut Joseph Barber, adalah facilitating identification of intrusive thoughts. Yaitu kalau kita misalnya punya satu pikiran yang mengganggu terus, misalnya, aduh, saya takut keju. Itu sudah jelas, takut keju. Tapi kadang-kadang mungkin orangnya tiba-tiba takut, tapi dia tidak jelas. Kenapa saya takut? Rasa takut itu datang dari mana? Jadi kalau memang ada kasus seperti itu, orang tidak tahu sebenarnya pikiran yang mengganggu dia adalah pikiran apa, tingkat fokus yang berada dalam hipnosis bisa membuat pasiennya lebih paham tentang pikiran apa atau stimulus apa yang membuat dia takut, marah,
sedih, dan lain-lain. Jadi itu juga bisa membantu seorang terapis menjelaskan sebenarnya orang ini punya masalah apa. Yang kedua, dia bisa belajar tentang reframing. Yaitu mungkin dia menganggap kehidupan seperti ini. Tapi kalau dia reframe, dia menganggap dengan baru. Dan reframing itu bisa dilakukan tanpa hipnosis, bisa dilakukan secara berdiskusi. Mungkin melalui presentasi ini ada reframing untuk orang-orang tertentu yang berada di lingkungan dan di komunitas open book ini. Tapi karena hipnosis bisa membuat pasien lebih nyaman dan bisa tambah motivasi karena ada seorang terapis yang mendukung dia pada saat perspektif dia berubah, hipnosis bisa sangat berguna untuk seorang terapis yang bersifat CBT untuk mendukung proses reframing tersebut. Yang ketiga, kalau misalnya ada pikiran yang mengganggu, misalnya dia selalu berpikir, aduh, saya gemuk. Mungkin ini orang yang lagi punya masalah dengan makan atau dengan kekuatan. Aduh, gemuk saya, jelek saya. Dia bisa dapat sugesti post-hipnotik. Kalau dia melihat atau dia dengar atau dia sadar bahwa pikiran itu masuk dalam kesadaran dia langsung dan secara otomatis katakan, jangan, stop, berhentilah. Sampai perhatiannya pindah kepada sejenis pikiran yang lain yang dianggap lebih bagus oleh terapis. Misalnya kalau dia berpikir, aduh, saya gemuk, aduh, saya jelek. Mungkin dia lebih berpikir, badan saya cukup sehat. Tidak kurus lagi. Tidak kurusan lagi. Gemuk. Atau mungkin dia berpikir tentang hal yang lain. Waduh, baju ini sangat bagus. Baju ini cantik. Jadi, sejenis pikiran yang dianggap lebih bagus sebagai pengganti pikiran yang mengganggu dia, itu bisa didukung oleh post-hypnotic suggestion. Dan yang keempat, post-hypnotic suggestion itu juga bisa dipakai untuk membuat perubahan dalam perilaku-perilaku si pasien. Contohnya, ada skrip ini. Kalau Anda memahami pikiran yang buruk, bernafas dengan dalam, tahan, dan pada saat keluar, memperhatikan bagaimana ada rasa nyaman yang datang di lingkungan Anda. Biar nanti daripada langsung takut atau teriak, kalau dia lagi sadar, waduh ada keju, dia bisa berpikir, tapi saya nyaman dan relax di depan keju. Itu juga bisa dipakai untuk tangani fobianya. Jadi ada prinsip-prinsip dasar ini bahwa hipnosis bisa dipakai di dalam investigasi untuk mengklarifikasikan bagaimana masalah si pasien. Itu juga bisa dipakai untuk reframing pada saat dia lagi berada di klinik bersama terapisnya. Tapi ada juga post-hypnotic suggestion, yaitu di dalam terapinya dia mengantisipasikan bagaimana kehidupannya setelah terapinya sudah selesai, dan dia diberi sugesti, nanti kalau begini, Anda akan melakukan ini. Anda tidak akan begini, malah Anda akan langsung katakan, jangan, berhenti. Anda akan nyaman, Anda akan tarik nafas, biar relax dan damai lagi. Dan kalau kita pakai konsep-konsep seperti itu, mudah-mudahan kalau ada kasus yang cukup parah pun, itu bisa dipakai untuk tangani seorang klien. Jadi untuk berdiskusi dengan lebih dalam, saya berpikir mungkin enak daripada cuma dengar teori-teori, kita bisa berdiskusi tentang satu studi kasus. Dan ini salah satu studi kasus yang berada di buku ini, yang ditangani oleh seorang terapis yang namanya Richard Bryant, seorang terapis dari Australia. Dan ini kasus Bart. Bart adalah seorang laki-laki dari Australia. Usianya cukup muda, sekitar 24 tahun. Tapi cerita Bart cukup menyedihkan, karena beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sebenarnya, Bart sedang pulang dari disco ketika dia diserang dan diperkosakan oleh 2 laki-laki yang lain. 2 laki-laki yang belum pernah ketemu dengan Bart sebelumnya, langsung menyerangkan dia. Dan sejak pemerkosaannya, Bart punya banyak masalah. Dia menderita banyak mimpi buruk
ingatan pemerkosaan itu datang terus untuk mengganggu dia. Dan oleh karena itu dia sangat depresi, tidak bisa tidur, masalahnya cukup parah. Saya mau admit, tapi ini mengaktifkan. Mungkin Kang Fadli bisa admit yang datang ke waiting room-nya. Jadi dia depresi. Apalagi kalau dia ketemu dengan laki-laki yang dia belum kenal, takut nanti mereka akan menyerangkan dia lagi, dan dia malah ikut kegiatan sosial, tidak berani keluar rumah. Dan kalau dia keluar rumah, dia harus membawa pisau untuk bela diri. Padahal sebenarnya itu dilarang ketat di undang-undang Australia. Apalagi dia merasa malu karena pada saat dia diperkosakan, dia tidak bisa melawan penyerangnya. Dan dia berpendapat nanti pasti tidak ada wanita satupun yang mau menikah sama dia. Itu juga bisa membuat dia cukup depresi. Jadi kalau Bart, sudah jelas dia punya diagnosa PTSD, semacam trauma karena pernah diserang oleh dua laki-laki itu, tapi juga ada masalah-masalah lain berkaitan dengan masa depannya, bagaimana dia takut keluar rumah dan datang ke tempat umum. Jadi akhirnya dia datang ke seorang hipnoterapis. Katanya, kehidupan saya jelek sekali, buruk sekali, saya sedih sekali, tolong dibantu. Jadi saya mau tanya sama komunitas ini, kalau ada pasien seperti Bart yang datang ke kantor atau klinik Anda, bagaimana Anda akan tangani orang seperti itu? Oke, kita mulai diskusi ya, Kang Nik. Silakan. Oke. Bagaimana jika ada klien seperti ini? Dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya, dari apa yang dipaparkan oleh Kang Nik, ini kita sampaikan terlebih dahulu bahwa apa yang dipaparkan oleh Kang Nik adalah apa yang ada di buku tadi ya, buku yang dilihat. Nah ini nih, buku Oxford Handbook of Hypnosis. Dan ini memang kasus yang nyata yang pernah terjadi di Australia beberapa tahun yang lalu. Oke. Jadi yang memperkosa ada 2 orang tadi, dan itu membuat dia menjadi trauma. Oke. Ada yang mau sharing di sini, Kang Reza? Boleh? Mungkin ada pengalaman menangani klien yang mirip-mirip seperti itu? Belum ada sih, Kang, saya. Belum ada. Oke. Iya. Yang kasus dilecehkan mungkin? Sampai saat ini paling ya trauma percintaan, tapi tidak sekompleks seperti itu sih, Kang. Oke. Siap. Yeah. Terima kasih. Kalau kasus-kasus pelecehan belum ya? Ya, belum menemukan. Siap. Oke. Nah di sini ada ini nih, ada psikoanalisis Indonesia nih. Tadi belum berkenalan. Boleh dong berkenalan terlebih dahulu nih. Kita berkenalan dengan psikoanalisis Indonesia. Boleh sharing-sharing juga nih dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Kang Nik. Kira-kira menurut atau pendapat ataupun boleh sharing begitu dari psikoanalisis Indonesia, kira-kira bagaimana nih kalau misalnya ada kasus seperti itu? Ini nggak ada salah benar ya. Ini lebih ke diskusi aja. Kita semuanya istilahnya nggak ada yang lebih ini apa gimana gitu, nggak ya. Semuanya sama dan memberikan kesempatan untuk kita bisa berbagi saja di sini. Oke, kalau saya kepikirannya ya kalau misalnya kasus seperti itu mungkin kalau saya sebagai hipnoterapis ya pertama mungkin dibimbing ke kondisi rileks terlebih dahulu supaya dia bisa lebih rileks terlebih dahulu dan mengetahui untuk dibimbing biasanya sih dibuat tempat kenyamanan terlebih dahulu gitu istilahnya. Kalau dalam proses hipnoterapi biasanya saya bantu untuk membangun tempat kenyamanan terlebih dahulu biasanya, Kang Nik. Terus baru setelah kita sudah membangun tempat kenyamanan biasanya dia akan lebih rileks biasanya, tidak setegang waktu pas awal bertemu biasanya seperti itu. Baru nanti itu kita shortcut
tentang interview segala macamnya enggak ya. Kita lebih langsung fokus ke penanganannya seperti apa gitu, seperti itu. Betul. Walaupun ya tadi kan sudah ya, maksudnya sudah dapat tuh datanya kurang lebih seperti itulah begitu. Kalau saya mungkin di awal seperti itu, diajak untuk membangun tempat kenyamanan terlebih dahulu. Kemudian kalau pada kasus-kasus seperti itu terkadang saya menggunakan teknik regresi juga. Kembali ke saat dulu begitu, saat sebelum kejadiannya justru begitu, untuk mempersiapkan dia menemui kondisi tersebut begitu, sehingga dia memiliki sudut pandang yang lebih memberdayakan dirinya. Kalau saya mungkin akan seperti itu, Kang Nik. Ada sih yang mirip-mirip kasusnya seperti itu yang saya bantu seperti itu, Kang Nik, yang menimbulkan pengalaman-pengalaman traumatik. Biasanya saya bantu untuk kembali ke masa lalu terlebih dahulu sebelum kejadian. Di regresi kalau di dalam hipnoterapi biasanya seperti itu. Menarik. Nah, kalau yang ini siapa, Richard Bryant apa? Tadi siapa? Richard Bryant. Jadi Richard Bryant. Nah, kira-kira dia seperti apa nih? Apakah cara Richard Bryant tangani pasiennya mirip atau beda dengan cara Kang Fadli? Dan tidak ada yang benar atau salah karena semuanya memang sesuai dengan kecenderungan terapis tertentu. Nah, kalau kita melihat strategi masing-masing, itu lebih banyak alat yang bisa dipakai kalau kita ketemu dengan kasus seperti ini. Karena kasusnya cukup parah ya. Tapi kalau ada yang memang mengalami trauma seperti itu, penting bahwa kita bisa tangani dia dengan efektif. Jadi menurut Richard Bryant, inilah orangnya, ada 4 tujuan dalam terapi BART. Karena kasusnya cukup kompleks. Jadi tidak hanya satu masalah sebenarnya yang harus ditangani, malah ada 4 masalah yang harus ditangani. Yang pertama itu memang sama dengan yang disampaikan oleh Kang Fadli tadi. Manajemen gejala khawatir, biar BART bisa relax dan tenang, biar dia merasa aman, biar trauma yang mengganggu dia pada saat dia datang ke klinik bisa ditangani. Yang kedua, kita harus menghilangkan perasaan buruk yang dipicu oleh ingatan-ingatan dan situasi tertentu. Jadi, kalau dia relax dan nyaman di dalam klinik, bagus. Tapi nanti kalau dia ke mall dan langsung trauma dan takut, terapinya belum berhasil 100%. Jadi, itu yang triggernya juga harus ditangani. Bagaimana dia bisa ke tempat yang merasa tidak aman dan baru merasa aman dan nyaman di luar. Nggak usah takut nanti akan diperkosakan lagi. Yang ketiga, kita harus memodifikasikan penilaian maladaptif. Misalnya, Bak berpikir dia malu, dia bukan laki-laki lengkap atau bukan laki-laki yang cukup bagus karena dia tidak bisa melawan penyerangnya. Padahal penyerangnya 2 orang, dia 1 orang. Penyerangnya punya senjata dan segala macam, dia tak merasa malu karena dia berpikir, kalau saya betul-betul laki-laki, saya bisa melawan, tidak akan diperkosakan. Apalagi biasanya kalau namanya pemerkosaan, biasanya korbannya perempuan, jadi pasti ada rasa malu kalau menjadi korban kejahatan tersebut. Jadi itu juga harus ditangani. Dan yang terakhir, kita harus memotivasikan BART untuk berinteraksi dengan lebih aktif, biar dia tidak terisolasi. Karena kalau dia takut keluar rumah, nanti hubungan-hubungan sosialnya juga buruk. Nah, itu juga bisa menjadi satu masalah bagi kesehatan jiwa dia. Jadi sebenarnya ada 4 tujuan, semuanya saling mendukung, tapi cara tangani setiap masalah sedikit berbeda. Jadi yang dilakukan oleh Richard Bryant seperti ini. Yang pertama, relaksasi. Persis seperti yang dikatakan oleh Kang Fadli. Cuman, karena Bart pernah menjadi korban, dia memang punya masalah nggak begitu percaya sama terapisnya. Apalagi terapis adalah seorang laki-laki. Bart punya masalah takut sama laki-laki baru. Jadi ada sedikit negosiasi. Bart tidak mau menutup mata di dalam relaksasinya. Jadi harus pakai skrip dan
cara melakukan progressive relaxation, dia bisa punya mata terbuka pada saat hipnosis. Dan itu juga boleh dipakai. Kadang-kadang ada orang yang berpikir hipnosis itu sama dengan tidur. Atau orang yang harus menutup mata, relax begini. Tapi kalau ada yang mau relaksasi dengan mata terbuka, karena itu membuat dia lebih nyaman, daripada melawan kecenderungan pasien itu, karena itu memang berasal dari trauma yang cukup parah, lebih bagus terapis ikut kecenderungan pasiennya. Jadi itu salah satu hal. Dan juga ada masalah, padahal lagi berada di dalam situasi dia relax. Dia memang memilih rumah bapaknya sebagai tempat yang cocok bagi dia. Dia bisa merasa aman dan nyaman dan tenang. Karena traumanya punya banyak pikiran-pikiran yang datang dan mengganggu dia, relaksasinya juga harus pakai naskah. Setiap pikiran yang tidak diinginkan dapat diperhatikan dan dibiarkan berlalu. Pikiran-pikiran yang datang pada saat dia sedang relaksasi, sedang dihipnosiskan, tidak akan mengganggu terapinya. Dan kalau begitu, mudah-mudahan gejalanya yang berada pada saat itu bisa ditangani sedikit. Untuk yang kedua, cara penanganan Richard Bryant sedikit berbeda dengan konsep Kang Fadli. Karena Kang Fadli mau mengembalikan ke saat sebelum kejadian. Ya. Kalau Richard Bryant, dia punya konsep exposure therapy. Itu salah satu hal yang cukup populer di dalam lingkungan CBT. Dan dia punya konsep, kalau kita takut sesuatu, sebenarnya lebih bagus kita terekspos terus sampai tidak takut lagi. Jadi sebenarnya agak sadis bagi si Bart karena dia harus mengulangi pemerkosaannya di dalam trans hipnotik. Tapi dalam konsep CBT, kalau begitu, akhirnya orangnya terbiasa, itu tidak menjadi sesuatu yang luar biasa, yang menakutkan dan traumatik lagi, malah itu sudah umum. Jadi dia harus mengulangi pemerkosaannya dan menilai dari 0 sampai 100. Bagaimana rasa tidak enak Anda? Pasti 100 pertama kali. Pelan-pelan turun sedikit. 90, 80, 70 dia bisa tahan. Pelan-pelan dia bisa tahan sampai akhirnya dia berpikir, ya sebenarnya ini kejadian, ya memang sayang bahwa itu terjadi, tapi ya, itulah kehidupan nyata. Nggak usah trauma lagi, mirip dengan konsep fobia atau banyak hal yang buat kita takut, kita harus terekspos. Jadi dia mengulangi pemerkosaannya. Mungkin ada yang dia nggak bisa ingat dari pemerkosaannya, jadi itu dipakai dalam regresinya. Jadi dia ingat semuanya dengan jelas, sampai akhirnya itu sangat biasa bagi dia. Jadi itu semacam exposure yang menurut Richard Bryant imaginal karena dilakukan di dalam trance. Ada juga satu jenis yang lain yang juga imaginal, yaitu di dalam trance dia harus membayangkan bagaimana keadaan dia pada situasi yang menakutkan. Jadi kalau dia takut ke mall, takut ke disco lagi, dia membayangkan dalam trance. Anda lagi berada di dalam disco, ada musiknya, Anda minum Coca-Colanya, Anda joget-joget, sampai akhirnya pelan-pelan dia bisa merasa nyaman di dalam lingkungan itu yang dulu menakutkan. Tetapi menurut Richard Bryant, kalau hanya ada exposure di dalam trance, itu belum tentu efektif kalau si Bart betul-betul kunjungi disco. Bisa jadi langsung kalau dia di disco nyata, trauma lagi. Jadi dia harus juga punya exposure in vivo. Yaitu mau tak mau, dia harus ke disco lagi. Dia harus keluar rumah, dia harus ke mall, dia harus ke jalan. Ke semua tempat yang menakutkan bagi dia. Tetapi hipnosis bisa mendukung itu dengan proses post-hypnotic suggestion. Jadi di dalam klinik, dia diberi sugesti, besok ketika Anda berada di jalan, besok ketika Anda berada di mall, kalau ada rasa takut yang muncul, Anda akan memperhatikan dan membiarkan berlalu. Anda akan tarik nafas yang dalam pada saat
nafasnya keluar, Anda akan merasa tenang, nyaman lagi, sampai akhirnya dia bisa tahan dengan lebih bagus, dan dia bisa belajar dari exposure ini. Dia bisa aman di jalan, di mall, di disco. Sebenarnya yang dilakukan di masa lalu dia, itu bukan karena semua disco adalah tempat yang berbahaya, itu karena dia bersial ada 2 penjahat yang berada di sana pada saat itu, tapi sebelumnya dia pernah ke disco tanpa masalah, dia bisa ke disco lagi tanpa masalah. Jadi nggak usah membawa pisau, nggak usah takut. Itu yang akan dipelajari oleh dia. Salah satu hal yang juga cukup menarik, menurut Richard Bryan, kalau ada yang punya trauma seperti ini, jangan memberi naskah self-hypnosis. Kadang-kadang misalnya ada yang takut naik pesawat, dia diberi naskah self-hypnosis. Kalau dia ada di dalam pesawat lagi takut, dia bisa melakukan self-hypnosis biar lebih tenang. Tapi menurut Richard Bryan, ada bahaya, ada risiko. Kalau situasi seperti itu, nanti ada semacam tergantungan. Orang bisa berpikir, oh, saya nggak bisa naik pesawat tanpa self-hypnosis. Dan kalau begitu, sebenarnya terapinya belum berhasil. Karena mau tak mau, pasiennya harus belajar, saya bisa naik pesawat tanpa apapun dengan aman. Jadi, post-hypnotic suggestion boleh dipakai, tapi jangan sampai naskah hipnosisnya menjadi satu crutch, bahwa orangnya tergantung hipnosisnya. Mau tak mau dia harus belajar, dia bisa melakukan tanpa hipnosis, dan hipnosis cuma adalah semacam cara mendukung dia. Jadi ini cara tangani pasien yang agak kejam, tapi yang menurut orang seperti Richard Bryan, orang CBT, mau tak mau dia harus belajar. Menurut Kang Fadli gimana? Setuju atau kurang dengan pendapat Richard Bryan dengan soal exposure therapy ini? Oke. Ya, kan seperti yang tadi sudah disampaikan sama Kang Nick, bahwa ya pada dasarnya ya itu di versinya Richard Bryan ya sesuai dengan background-nya dia melakukan seperti itu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Ketika si klien itu mendapatkan perubahan yang diharapkan, berarti itu efektif, teknik itu efektif itu. Mungkin seandainya jika saya menemui klien yang seperti itu, bisa jadi dengan cara yang sama belum tentu efektif gitu, dengan background klien yang berbeda begitu, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, karena memang tentunya kan background-nya terapis tersebut dengan saya berbeda juga tentunya. Kalau di hipnoterapi murni biasanya kita menggunakan desensitization yang mirip-mirip seperti itu. Jadi kita mengajak klien untuk untuk memasuki pengalaman tersebut, tapi bertahap. Mulai dari membayangkan terlebih dahulu, jadi disassociate terlebih dahulu, baru nanti associate gitu, nggak langsung diasosiasikan gitu, nggak langsung dibikin dia itu benar-benar mengalami langsung, seolah mengalami langsung, tapi jadi penonton terlebih dahulu, jadi orang ketiga terlebih dahulu, baru masuk lanjut ke tahapan selanjutnya begitu, seperti itu. Menggunakan teater metode biasanya begitu, bisa juga begitu. Jadi seolah dia sedang melihat seseorang yang sedang menyaksikan sebuah film kejadian sedang orang diperkosa, gitu misalnya seperti itu. Ya selanjutnya jika dia sudah nggak jadi masalah gitu, dia bisa jadi kan kalau misalnya emosinya sangat kuat sekali, baru menjadi pihak ketiga atau orang ketiga begitu, ataupun disasosiasi saja dia udah ini gitu istilahnya, sudah ada perasaan tidak nyaman segala macam. Biasanya tadi tempat kenyamanan itu untuk sebagai persinggahan, untuk dia bisa menetralisir kembali. Setelah netral lagi, kita masukkan lagi biasanya. Kita masukkan lagi, kemudian tadi bertahap. Jika sudah terbiasa menjadi orang yang sedang melihat, orang yang sedang menyaksikan kejadian diperkosa, baru masuk ke orang yang sedang nonton, orang yang sedang nonton kejadian yang perkosa, begitu. Nah, jika tadi tahapan-tahapan tadi dilalui lagi, begitu, dia sudah terbiasa, begitu, tidak ada perasaan tidak nyaman, misalnya seperti itu, ataupun yang dikeluhkan, ataupun menurun levelnya seperti yang tadi sudah disampaikan, baru nanti masuk ke film tersebut, istilahnya begitu, masuk kepada
kejadian yang ada di teater tersebut. Dia menjadi pemeran di sana, begitu. Dia yang diperkosa di sana. Nah, nanti lakukan seperti itu juga biasanya. Maksudnya kalau dia merasa gelisah kelihatannya, masukkan ke tempat kenyamanan dulu. Dia sudah nyaman lagi, baru masukkan lagi ke dia menjadi pemeran utama lagi di dalam teater tersebut. Gambarannya sih seperti kalau yang saya pernah dapatkan ya, dan ini pun tentunya menjadi referensi baru juga untuk saya pribadi begitu dari apa yang dilakukan oleh Richard Bryan ini. Ya, memang ada yang mirip, dan memang penting bahwa exposure therapy ini tidak begitu traumatik sampai pasien malah ikut hipnoterapi lagi. Jadi memang sangat penting kalau dia memang nggak tahan lagi, kembalikan ke tempat yang nyaman. Mungkin salah satu alasan Richard Bryan tidak melakukan cara menonton film yang seperti disampaikan oleh Kang Fadli tadi, itu karena dia memakai metode itu untuk tujuan ketiga dalam kasus Bart, yaitu cognitive terapinya. Karena cognitive terapinya itu berkaitan dengan pikiran-pikiran maladaptif, seperti saya bukan laki-laki yang bagus, seharusnya saya melawan penyerang saya. Jadi untuk tangani pikiran-pikiran itu yang cukup mendalam dan membuat Bart merasa malu dan harga dirinya betul-betul jatuh, dia melakukan semacam cognitive therapy, yaitu Bart menyaksikan di dalam trance perkosaan orang lain, mungkin perkosaan kawannya, dalam kondisi yang persis seperti kejadian yang dia sendiri mengalami. Habis itu dia bisa berpikir, ya, bagaimana kalau korbannya coba melawan? Nanti dia bilang, kalau coba melawan akan dibunuh karena orangnya membawa pisau. Apakah orang bisa keluar, bisa lari? Nggak bisa karena memang tempatnya tertutup. Nanti kalau korbannya datang ke Anda menceritakan, aduh, merasa malu, apa yang Anda katakan kepada korban itu? Itu bukan kesalahan Anda. Anda adalah korban, jangan malu. Baru dia bisa membantu kawannya atau membantu korban yang berada di dalam trans. Baru dia sadar sebenarnya dia harus lebih baik terhadap diri sendiri. Jadi di dalam penanganan Richard Bryan, sepertinya yang metode filmnya dan dissociation dipakai lebih untuk cognitive terapinya, yang exposure terapinya masuk langsung daripada menonton dari luar, biar dua jenis terapinya cukup berbeda, jelasnya cukup berbeda. Tidak ada masalah dua-duanya hampir sama atau ada campuran. Jadi itu mungkin alasan yang dipakai oleh Richard Bryan. Kalau ada kasus yang kurang kompleks, ya nggak usah melakukan seperti itu. Dan yang terakhir, ada yang namanya social prescribing. Ini juga cukup populer di dunia barat pada saat ini, yaitu kalau ada orang yang lagi depresi, lagi khawatir, sebenarnya soalnya sering mereka punya kehidupan yang terisolisasi. Jadi mereka harus mencari aktivitas yang lebih interaktif, yang lebih sosial. Mungkin kalau di Indonesia, karena kehidupan orang Indonesia rata-rata lebih sosial daripada orang individualis di sini. Jadi kalau di Indonesia, ya contohnya saja, saya naik pesawat ke Indonesia, berlibur di Indonesia, itu sudah social prescribing bagi saya. Saya jumpa dengan banyak kawan, jumpa dengan banyak orang baru. Tapi kalau ada yang takut keluar rumah, sebenarnya bagus katanya sebagai terapi untuk membantu Anda, mau tak mau, Anda harus ketemu dengan 4 orang baru minggu ini. Itu menjadi, daripada minum obat, ketemu dengan orang. Dan itu juga bisa didukung pakai post-hypnotic suggestion. Jadi dia bisa memvisualisasikan nanti Anda jumpa sama orang, ada rasa tenang, Anda baru kenal dengan orang yang baik, Anda nyaman, relax, Anda bisa ngomong dengan kuat, dengan pede yang tinggi, Anda akan pulang merasa nyaman dan senang. Jadi itu juga menjadi semacam empowerment, biar dia bisa melihat bahwa dia nggak usah takut melakukan hal seperti itu, dan pengalamannya makin positif,
Dan memang interaksi-interaksi yang dia punya, itu juga mengobati dia untuk mengatasi trauma-trauma dari masa lalunya. Jadi itu 4 pokok dasar yang dipakai untuk tangani pasien seperti BART. Semuanya dari perspektif CBT. Tapi tidak semua terapis di dunia barat yang pakai CBT. Ada juga sejarah yang cukup lama, terapi yang berbasis psikoanalisa. Dan memang ada yang hobi dengan psikoanalisa yang